warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rentika Putri dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Hewan, kepada Bu Syukria MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan antara sel ovum dengan sel sperma. Proses ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Proses pembuahan yang terjadi di saluran telur yaitu ini merupakan proses pembuahan yang terjadi di dalam telur, di saluran telur, bahwa bisa dilihat ada beberapa sperma yang berusaha untuk masuk menuju ke inti sel. Tetapi untuk masuk ke inti sel sperma ini harus melewati 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan corona radiata, yang kedua itu lapisan zona pellucida, yang ketiga lapisan yang ada di membran plasma. Nah, dalam sperma itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada kepala atau inti, yang kedua ada badan, yang ketiga ada ekor. Ketika sperma yang berhasil masuk ke dalam inti sel telur itu, yang masuk hanyalah bagian kepalanya saja atau intinya saja. Dan pada bagian badan dan ekornya itu tidak ikut masuk. Jadi yang masuk hanya kepalanya saja. Badan dan ekornya tidak ikut masuk menuju ke dalam inti sel telur. Nah, bagaimana sel sperma ini bisa masuk menuju ke inti sel telur? Dan bagaimana sih sel sperma ini bisa menembus ketiga lapisan tadi? Nah, jadi sperma bisa masuk menembus ke dalam inti sel telur karena dia akan mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan di akrosom. Ketika enzimnya telah dikeluarkan, maka dia akan berhasil menembus ke 3 lapisan tadi. Nah, ketika sel sperma berhasil membuahi sel telur, maka bagian sel telur dia akan melepaskan senyawa kimia ke zona pellucida. Nah, untuk apa senyawa ini? Senyawa kimia dilepaskan karena berfungsi untuk mencegah sperma lain masuk ke dalam sel telur. Jadi ketika satu sel sperma sudah masuk, sudah menembus lapisan tadi, dan dia berhasil membuahi sel telur, maka sel telur ini akan mengeluarkan senyawa kimia yang berfungsi untuk mencegah sperma lain masuk ke dalam inti sel telur. Nah, di situ ada inti sel telur, ada inti sel sperma. Nah, mereka akan melebur menjadi satu sehingga peleburan dari sel telur dan sel sperma ini akan menghasilkan zigot. Nah, setelah tumbuh menjadi zigot, maka akan terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, ini merupakan ovarium. Di ovarium ini akan melepaskan sel telur dan atau ovum yang sudah matang. Pada saat ovarium ini menuju perjalanannya ke rahim dan dia bertemu dengan sel sperma, dan sel sperma ini akan membuahi sel telur, maka akan terjadi proses pembuahan awal yang disebut dengan fertilisasi. Setelah terjadi pembuahan, maka akan tumbuh menjadi zigot. Dari zigot ini akan membelah. Pada saat pembelahan di hari kedua, maka akan tumbuh menjadi 2 sel. Nah,
pada hari ketiga dia membelah lagi menjadi 4 sel. Dan pada hari keempat dia tumbuh menjadi 16 sel. Dan pada hari kelima maka akan timbul menjadi blastokista awal. Pada proses pembelahan si sel ini biasa disebut dengan morula. Jadi morula ini dia seperti berbentuk buah anggur. Kemudian setelah terjadi blastokista awal pada hari kelima dan di hari ke-6 dan 7 akan terjadi blastokista tahap akhir. Dan di tahap akhir ini blastokista menempel pada dinding rahim. Disinilah tahap akhir blastokista. Karena dia sudah menempel ke dinding rahim, maka blastokista ini akan mengalami proses yang dinamakan implantasi. Implantasi ini disebut dengan penempelan. Sehingga ketika embrio sudah menempel ke dinding rahim, bisa dikatakan wanita itu mengalami kehamilan. Setelah di hari ke-12, terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan di lapisan dalam disebut dengan endodermis, dan terbentuklah lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Ketiga lapisan ini akan membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh manusia. Nah, apa saja sih organ yang dibentuk? Organ yang dibentuk pada bagian ektodermis atau bagian luar yaitu terbentuk organ kulit dan organ sistem saraf. Pada bagian endodermis terbentuk organ sistem pernapasan dan organ pencernaan. Dan pada bagian mesodermis terbentuklah organ rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Jenis-jenis fertilisasi. Jenis-jenis fertilisasi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ada fertilisasi eksternal pada bagian luar tubuh, dan yang kedua ada fertilisasi internal pada di dalam tubuh. Yang pertama, fertilisasi eksternal adalah metode yang sesuai untuk mempertemukan sperma dengan sel telur. Karenanya, fertilisasi eksternal paling sering ditemukan pada hewan-hewan amfibi atau akuatik. Contohnya itu pada fertilisasi katak. Pada katak, fertilisasi eksternal, telur terjadi dalam kolam atau aliran-aliran sungai. Jantan naik ke atas tubuh betina dan menekan sisi tubuh betina dengan bantalan-bantalan ibu jarinya yang menebal. Bantalan-bantalan kawin atau nuptial pad itu adalah karakteristik seksual sekunder pada katak jantan. Pelukan yang dilakukan untuk katak jantan tersebut adalah ampleksus. Pada saat serangkaian telur dikeluarkan sebagai respon terhadap penekanan tersebut, sang jantan mengeluarkan cairan yang kaya sperma langsung ke sel-sel telur tersebut. Dan fertilisasi ini terjadi di sekitar sepasang katak. Yang kedua ada fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh organisme betinanya, sehingga lebih aman dari gangguan-gangguan faktor luar tersimpan di dalam rahim organisme betinanya. Contohnya itu fertilisasi pada burung.
Pada burung, fertilisasi internal dilakukan saat jantan dan betina saling mendekatkan kloaka dalam sebentuk koitus termodifikasi yang disebut kecupan kloaka atau cloacal kiss. Jantan tidak memiliki penis, tetapi pada sebagian burung, kloaka jantan masuk ke dalam kloaka betina. Pada reptil, hepipenis yang tak sempurna memasukkan sperma ke dalam vagina betina. Pada kebanyakan serangga yang jantannya menghasilkan sperma, fertilisasi terjadi melalui kopulasi. Ada juga proses fertilisasi pada ikan. Fertilisasi pada ikan terbagi menjadi dua, yaitu ada fertilisasi internal dan yang kedua ada fertilisasi eksternal. Pada fertilisasi internal, ikan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh induknya disebut jenis ikan ovovivipar. Ikan jenis ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina. Sperma memasuki sel telur atau oosit melalui sebuah lubang yang disebut dengan mikrofil. Oosit yang telah dibuahi oleh sel sperma disebut dengan zigot. Embrio berkembang di dalam tubuh induk betina, kemudian melahirkan anak yang sudah berwujud mirip dengan induknya. Yang kedua, ada fertilisasi eksternal. Ikan yang melakukan pembuahan di luar tubuh induknya disebut dengan ikan ovipar. Ikan jenis ini mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Sekian dari hasil pemaparan materi saya yang berjudul fertilisasi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.